Masih mancanegara, saudara, Israel membombardir garis kuning di jalur Gaza pada hari Selasa 20 Januari. Serangan yang menargetkan kota Khan Yunis menghancurkan permukiman warga. Perintah evakuasi dikeluarkan untuk lebih dari 70 keluarga Palestina di lingkungan Bani Suheila, wilayah timur kota Khan Yunis yang berada di bawah kendali tentara Israel. Tentara Israel telah menewaskan lebih dari 71.000 orang sejak serangan Oktober 2023. Meskipun gencatan senjata disepakati sejak 10 Oktober 2025, tentara Israel terus melanjutkan serangan dan menewaskan 465 warga Palestina. Israel juga menghancurkan markas besar PBB untuk pengungsi Palestina di Yerusalem, saudara. Penghancuran terjadi pada Selasa waktu setempat. Hal ini menandai langkah terbaru dan paling dramatis Israel terhadap badan untuk pengungsi PBB. Israel telah lama menuduh bahwa Badan Bantuan dan Pekerja PBB berkolaborasi dengan Hamas. Meski tuduhan sudah dibantah tahun 2025, Israel sudah melarang badan ini beroperasi di Palestina. Saudara, layanan medis di rumah sakit di Gaza kini menghadapi krisis akibat sejumlah pembatasan. Pembatasan yang terjadi antara lain terblokirnya pasokan medis, rotasi tenaga medis internasional yang tertunda, dan rusaknya sistem sanitasi dan air bersih. Setiap hari rumah sakit ini merawat 150 pasien dan dapat meningkat signifikan saat serangan Israel datang bertubi-tubi. Segala cara dilakukan untuk mempertahankan pelayanan kemanusiaan bagi para korban serangan Israel. Belum ada kepastian sampai kapan pembatasan ini akan berakhir. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Presiden Prabowo Subianto tiba di London, Inggris dalam rangka pertemuan diplomatik dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Kunjungan Presiden Prabowo disambut baik Perdana Menteri Inggris dan jajarannya. Perdana Menteri Starmer menyatakan target kemitraan strategis yang sebelumnya direncanakan kini telah resmi tercapai. Starmer mengapresiasi kesepakatan maritim yang telah ditandatangani pada KTT G20 di Bali sebagai landasan kuat bagi kerjasama ekonomi maritim kedua negara. Dalam pertemuan itu, sektor pendidikan jadi salah satu fokus utama mengingat minat besar Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan universitas elit di Inggris. Pertemuan ini diharapkan mempercepat realisasi program-program kerjasama teknis dan investasi di masa depan. When you were here the first time, we agreed that we would try to aim for a strategic partnership, and now we've achieved that. And I think that is a real sign of how quickly we're progressing the relationship between our countries and how positive that is. Thank you also for the maritime agreement that we signed, albeit virtually, at the G20. And that is measured in very many jobs which really matter to the United Kingdom. And again, that's something we discussed last time you were here. So it's very good to have you back. We've got many things to discuss, including education, which you were passionate about last time you were here. And again, I'm really pleased that we're making progress. So you're very welcome. It's very good to have you back, and I'm much looking forward to our discussions. Selain bidang pendidikan, kerjasama maritim antara Indonesia dan Inggris adalah kedua negara berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan maritim Indonesia. Salah satu peningkatan kapasitas angkatan laut dan pengadaan lebih dari 1.000 armada perikanan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, program senilai 4 miliar pound sterling ini diharapkan bisa menambah 1.000 lapangan kerja baru di Inggris. Informasi usai jeda, saudara, mengacu prediksi BMKG soal potensi cuaca ekstrem yang masih berlanjut, sejumlah perjalanan kereta terdampak akibat banjir. Di berbagai daerah, warga terpaksa mengungsi karena banjir masih